Pancasila Universitas Siliwangi yang beranggotakan Trisuci Ambarwati, Tri Wahyuni, Selvi Nurul Oktaviani, Danis Hendriana, Muhammad Aris Ramdhani, dan saya sendiri Diana Syafitri Azmi Ramelan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu yang pertama adalah pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua adalah pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Dan yang keempat adalah pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Selanjutnya yaitu perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Yang kedua yaitu zaman Yunani kuno. Yunani pada masa ini dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi percaya kepada mitologi-mitologi. Yang ketiga ada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog sebagai aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Yang kelima ada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Yang keenam dan terakhir yaitu zaman kontemporer atau zaman abad ke-20 sampai seterusnya. Zaman ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, teknologi komunikasi dan informasi, termasuk yang salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat, seperti halnya dengan bidang kesehatan masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi memudahkan untuk melakukan tindakan preventif, yaitu penginformasian atau pengedukasian mengenai permasalahan kesehatan pada masyarakat. Bagian B, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai asas pengembangan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka, secara sadar kita mengakui dan memahami
betapa pentingnya iptek bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap nilai-nilai Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat, serta alam sekitarnya. Kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga Persatuan Indonesia mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu mendasari bahwa pengembangan iptek itu harus bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Kemudian, setiap ilmuwan juga harus terbuka untuk dikritik, untuk dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, juga antara manusia dengan manusia, antara masyarakat dengan masyarakat, antara bangsa dan negara. Kelima, nilai dasar Pancasila tersebut merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek, bahkan menemukan iptek. Dalam halnya bidang kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memudahkan dalam kegiatan promotif, yaitu dalam melakukan promosi kesehatan terhadap masyarakat, dalam meningkatkan kesehatan di masyarakat. Pada bagian C, urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Poin pertama mengenai urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan, tidak jarang generasi muda mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dulu. Kehilangan spirit ini bisa jadi disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi dengan kebebasan. Menurut Suragio, terdapat 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga,
penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu tersendiri bersifat universal. Pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung makna yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, yang berarti ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang A, pluralitas. Nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. B, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang C, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritual, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Yang D, sementara itu, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya IPTEK mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Yang E, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma perkembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu sebelum dibicarakan secara spesifik oleh negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Mulyarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen dari produsen dibandingkan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara yang lain. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu waktu keberhasilan, perilaku kehidupan sebagai dasar masyarakat Indonesia. Setelah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 6 mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, saya sebagai perwakilan kelompok 6 akan menjelaskan kesan dan pesan terhadap mata kuliah Pancasila ini. Untuk kesannya, mata kuliah Pancasila selama 1 semester ini sangat menambah wawasan mengenai pendidikan Pancasila yang lebih mendalam, dan juga pembawaan materi menggunakan video di YouTube
sangat membantu dalam pemahaman ini. Sedangkan untuk pesannya, materi dan informasi mengenai pendidikan Pancasila ini sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai mahasiswa untuk dapat lebih baik ke depannya. Semoga kita semua sukses dan tetap menjaga kesehatan pada masa pandemi saat ini.